Assalamualaikum Kak Reza. Mungkin bisa bantu on cam Kak Reza. Assalamualaikum Kak Reza Guspaldi. Assalamualaikum Kak Harjanah Donita. Assalamualaikum kakak-kakak semua. Teguh. Oh, Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Reni Utami dengan NPM 20 134 111 dua. Di sini saya membahas tentang pengembangan pendidikan pramuka dengan metode belajar yang dilakukan dalam bentuk tanggung jawab peserta didik di SD Negeri 09 Soronggadang, Kecamatan Nanggalo. Yang pertama, pendahuluan saya, ketika ekstrakurikuler pramuka disebut juga sebagai gerakan kepanduan yang termasuk dalam kegiatan non formal di sekolah, pendidikan kepanduan dianggap sangat penting untuk mencegah penyimpangan karakter yang dilakukan oleh siswa selama ini. Oleh karena itu, gerakan pramuka sangat mempengaruhi dalam bentuk sikap tanggung jawab karena gerakan pramuka mempengaruhi banyak perubahan apabila peserta didik bisa menerapkan dasar dharma dan trisatya dalam kehidupan sehari-hari. Dasar dharma dan trisatya sendiri merupakan janji dan prinsip dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian metode yang saya lakukan adalah wawancara dan metode pengamatan. Dan hasil diskusi pembinaan karakter tanggung jawab melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 09 Gadang terdiri atas melakukan tugas dan kewajibannya sesuai ses- sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan yang berlaku, pemberian tugas komunikatif dan bersikap tegas dan peduli pada kondisi pembinaan karakter tersebut yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga masih ada beberapa perhatian yang menjadi tanggung jawab bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan karakter tanggung jawab melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 09 Gadang yaitu kurangnya minat siswa, di mana kebanyakan siswa SD Negeri 09 Gadang belum termotivasi dan senang dalam mengikuti kegiatan pramuka. Pengaruh teman untuk membolos di mana banyak teman untuk tidak memilih bermain. Kurangnya kerjasama, warga sekolah yang belum melibatkan warga sekolah belum terjalin dengan baik, dan peraturan yang masih kurang tegas, di mana guru sering terlambat. Yang kemudian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembinaan karakter tanggung jawab melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 09 Gadang yaitu pemberian nasihat dengan menumbuhkan kesadaran siswa, keteladanan pembina, kehadiran pembina pada saat kegiatan pramuka, pemberian tugas sebagai salah satu cara menanamkan tanggung jawab kepada siswa, dan pemberian penghargaan atau reward jika terdapat siswa yang rajin dan aktif mengikuti kegiatan pramuka berupa hadiah atau piala pembina pramuka. Sekian mungkin penjabaran materi dari saya, Kak Rizky. Kemudian ada lanjutan dari teman saya, yaitu Teguh Maulana. Kepada Teguh, saya persilakan untuk Teguh. Mungkin bisa dilanjut dengan Teguh, presentasinya Teguh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Saya Teguh Pagi. Maulana akan mempresentasikan materi saya menjaga lingkungan sekolah. Satu dibaca. Lanjut slide berikutnya, Rene Rami. Menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah SDN itu merupakan salah satu dari bentuk cinta alam dan kasih sayang sama manusia dengan mengajarkan kepada peserta didik pramuka untuk menjaga lingkungan sekolah dengan cara mengajak peserta pramuka dengan memulai hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan serta memisahkan sampah yang dapat diserap serta mengajak anak menanam tumbuhan seperti bunga memakai botol bekas minuman bekas. Lanjut, lanjut, berikutnya. Karena kebersihan lingkungan sekolah dapat menaikkan nilai rasa tanggung jawab anak terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya, sehingga tidak secara langsung menaikkan citra sekolah dan guru itu sendiri. Lanjut, ini, ini cara menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama, biasakan anak tidak membuang sampah sembarangan. Dua, menyediakan media berkreasi untuk didaur ulangkan. Tiga, menanam pohon dan tumbuhan di sekitar sekolah. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya kembalikan kepada Randy kami. Mungkin ada satu teman kami lagi yaitu Cynthia. Oh, sebenarnya Cynthia belum join di room 5. Mungkin dari dua pemaparan itu kepada kakak-kakak mungkin ada yang ingin memberikan saran atau kritikan, kami persilakan. Mungkin di room 5 ini nanti presentasinya akan terjeda sebentar karena ada satu anggota dari room 5 itu belum join, Cynthia. Nanti kemungkinan kalau Cynthia sudah join, nanti akan kita lanjutkan presentasi. Sembari menunggu Cynthia join, mungkin dari kakak-kakak bisa untuk memberikan saran, kritikan terhadap paparan dari Reni dan Teguh. Uh, Mungkin bisa raise hand.
Baik, mungkin sembari menunggu Cynthia karena belum bisa dihubungi, apakah dari kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran terhadap paparan materi yang disampaikan oleh Teguh dan Deni? Mungkin kalau ada dari kakak-kakak yang ingin memberikan kritik dan saran, kami tunggu, mungkin bisa raise hand. Terima kasih. Maaf Kak Reni. Kak Reni. Ini mungkin boleh diulangi Kak, soalnya uh, mungkin kakak-kakak yang lain juga baru masuk, baru join juga. Jadi presentasi kita yang tadi nggak kedengar gitu Kak. Saya juga tadi juga kurang jelas Kak, kalau boleh. Baik, mungkin saya akan kembali men-share PPT saya kepada teman-teman. Harap menunggu sebentar untuk proses share screen PPT saya. Terima kasih. Apakah dari kakak-kakak sudah bisa melihat share screen PPT-nya? Bisa. Baik, mungkin saya akan mengulang. Saya mengangkat tema tentang pengembangan pendidikan pramuka dengan metode belajar sambil melakukan dalam bentuk tanggung jawab peserta didik SD 09 Surau Gadang. Yang pertama, pendahuluan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka disebut juga sebagai gerakan kepanduan yang termasuk dalam kegiatan non-formal di sekolah. Pendidikan kepanduan dianggap sangat penting untuk mencegah penyimpangan karakter yang dilakukan oleh siswa selama ini. Oleh karena itu, gerakan pramuka sangat mempengaruhi dalam bentuk sikap tanggung jawab karena gerakan pramuka mempengaruhi banyak perubahan apabila peserta didik bisa menerapkan dasa dharma dan trisatya dalam kehidupan sehari-hari. Dasa dharma dan trisatya sendiri merupakan janji dan prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Metode yang saya laksanakan adalah metode wawancara dan pengamatan. Dari hasil diskusi pembinaan karakter tanggung jawab melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 09 Suragadang terdiri atas melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemberian tugas komunikatif dan bersikap tegas dan peduli pada kondisi. Pembinaan karakter tersebut sudah dilaksanakan, akan tetapi belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga masih ada beberapa perhatian yang menjadi tanggung jawab bersama. Faktor yang mempengaruhi pembinaan karakter tanggung jawab melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 09 yaitu kurangnya minat siswa di mana kebanyakan siswa SD Negeri 09 Suragadang belum termotivasi dan senang mengikuti kegiatan pramuka. Pengaruh teman untuk membolos banyak yang mempengaruhi untuk lebih memilih bermain. Kurangnya kerjasama warga sekolah belum melibatkan orang tua belum terjalin dengan baik dan peraturan yang kurang tegas di mana guru dan siswa sering terlambat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembinaan karakter tanggung jawab melalui kegiatan pramuka di SD Negeri 09 Suragadang yaitu pemberian nasihat dengan menumbuhkan kesadaran siswa, keteladanan pembina, kehadiran pembina pada setiap kegiatan pramuka, pemberian tugas sebagai salah satu cara menanamkan tanggung jawab siswa, dan pemberian penghargaan atau reward jika terdapat siswa yang rajin dan aktif mengikuti kegiatan pramuka berupa hadiah atau piala pembina pramuka. Sekian paparan materi dari saya, akan dilanjutkan kembali paparan materi dari Teguh.
Kak Reni bisa bantu share PowerPoint-nya. Baik, Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya menjaga lingkungan di sekolah. Dilanjutkan Kak Reni. Menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah merupakan salah satu dari bentuk cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Dengan mengajarkan kepada peserta didik muka untuk menjaga lingkungan sekolah dengan cara mengajak peserta didik memulai dengan hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan sampah yang dapat diserap, serta mengajak peserta menanam tumbuhan seperti bunga, memakai botol minuman bekas. Lanjut, Kak. Kebersihan lingkungan sekolah dapat menaikkan nilai rasa tanggung jawab anak-anak terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya. Sehingga secara tidak langsung juga menaikkan citra guru maupun reputasi sekolah itu sendiri. Lanjut Kak ini. Cara menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama, biasakan anak untuk membuang sampah tidak tidak sembarangan. Dua, menyediakan media untuk berkreasi dari daur daur ulang sampah. Tiga, menanam pohon dan tumbuhan di sekitar sekolah. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kak Reni. Kepada Kak Mungkin Reni, dipersilakan. hanya itu paparan materi dari kami. Mungkin kakak-kakak ada yang ingin memberikan saran terhadap materi kami atau memberikan kritikan. Kami persilakan raise hand. Terima kasih. Kak Sulistiani, silakan Ya, dipersilakan Kak. ya Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Mohon izin Kakak, semua yang ada di room ini saya uh, off kamera karena memang masih ada di jalan ya Kak. Mohon izin. Tadi saya lebih tertarik ke paparan Kak Reni, bahwasannya mohon diperjelas lagi Trisatya dan Dasa Dharma itu di situ tertera prinsip dasar dari kegiatan ekstrakuler gitu. Itu maksudnya bagaimana gitu kan? Kita sudah jelas sebenarnya Trisatya dan Dasa Dharma itu apa gitu kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, solusinya tadi apa di slide keberapa tadi ya? Itu ada pemberian nasihat atau reward ya, ada dua ya Kak ya. Uh-uh. Nah, kalau saran itu ditambah dengan metode yang digunakan kakak sendiri untuk anak-anak ini supaya tidak membolos, kemudian intinya membuat metode itu dirubah gitu Kak. Jadi bukan bukan hanya pemberian nasihat saja, kemudian reward, tapi kalau metodenya hanya itu saja, peserta didik tetap tetap saja gitu Kak. Gitu ya. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Sulistiwati atas sarannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dalam makalah saya, dalam makalah perbaikan di akhir semester ini. Terima kasih untuk perbaikannya, Kak. Kalau untuk prinsip dasar pramuka, gerakan pramuka kan memiliki prinsip dasar yang memang sudah terdapat pada dasar Dharma. Nah, mungkin mm, yang kakak maksud prinsip yang minta saya jelaskan mungkin yang bagian iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan anak-anak tuh bisa bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Kan biasanya kalau di SD 09 ini eh, pelaksanaan pramukanya kan dilakukan di luar PBM. Dari terkadang memang jadwalnya tidak teratur, tapi kebanyakan tuh mereka melakukan pramuka itu dimulai setengah tiga sore. Jadi kemungkinan selama mereka melakukan kegiatan pramuka tentu akan melewati waktu asar. Jadi mereka akan bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Mereka diperintahkan untuk sholat. Kadang kan karena yang mengikuti pramuka ini anak kelas tinggi dari SD 09 ini, kelas 4, 5, dan 6, masih banyak anak-anak yang ketika disuruh sholat masih kabur, masih lari-larian. Nah, ini yang akan kita bentuk dalam yang saya maksud dalam prinsip dasar pramuka, yaitu prinsip dasar pramuka kan ada 4 gitu. Yang pertama kan iman, contohnya saja iman gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, Kak. Ya, Kak Reni keren. Pada dasarnya kan iya, Kak, tapi supaya tidak ambigu nanti yang membaca dari makalah Kakak, artinya ganti saja redaksinya. Mohon maaf, ini kita juga sama-sama belajar redaksinya prinsip dasar kegiatan ekstrakuler, bukan yang itu diganti redaksinya seperti apa sehingga tidak ambigu artinya gitu. Kemudian satu lagi Kak, mohon izin eh, yang mitigasi mitigasi dari Kak Reni untuk meningkatkan minat. Ini pada intinya kan minat peserta didik kurang ya Kak untuk kegiatan pramuka ya. Tadi sekali penasihat itu kan termasuk pendekatan gitu kan. Jadi nanti seperti Kak siapa tadi Kak Teguh tadi ditambahkan poin-poin apa saja yang solusi yang diberikan kakak gitu. Jadi ditambahkan lagi gitu. Misalnya kan metode kepramukaan itu ada banyak kan, belajar sambil bermain, kemudian melakukan misalnya home visit atau antar beregu seperti apa gitu kan. Banyak ya, keren, bagus-bagus kan kalau kegiatan kepramukaan itu sebenarnya kan asik, gembira gitu. Terima kasih. Ya baik, Kak. Terima kasih sarannya, Kak. Terima kasih sarannya Kak. Apakah dari kakak-kakak yang lain ada yang masih ingin memberikan saran terhadap paparan materi Reni dan Teguh? Kak Reni, maaf, mohon izin. Jangan maksudnya Kak. Ya, Kak. Ya Kak, maaf sebelumnya ini juga masih kan tertuju maksudnya berpusat di kendala yang dihadapi oleh peserta didik kan gitu. Pastinya kan pedagogiknya juga harus digali juga Kak. Jadi akar akar penyebab masalahnya itu kan belum muncul semua. Ataukah dari kakak pembinanya sendiri itu sudah mempunyai kompetensi untuk melatih pramuka di SD itu atau seperti apa gitu Kak? Bisa ditambahkan juga mohon izin nggak? Maaf. Baik, Kak Sulis. Di sini kan di SD 09 ini
setahu Reni ya Kak, Reni juga belum, maksudnya itu kan bukan guru di sana, tapi menurut wawancara yang Reni peroleh, Bapak Bapak Rizky itu merupakan wali kelas di sana, merupakan guru. Kalau masalah apakah sebelumnya menurut pembicaraan wawancara itu Bapak tuh sering mengikuti kayak organisasi-organisasi kayaknya paham pramuka. Tapi kalau memang terlatih untuk mengikuti pramuka, menurut ini belum. Tapi Bapak tuh paham pramuka gitu. Jadi Bapak tuh ditunjuk jadi pembina pramuka, Kak. Makasih. Jadi Bapak tuh bisa dikatakan guru biasa, Bapak tuh merupakan wali kelas atau pembina itu merupakan wali kelas SD juga, Kak. Ya, berarti kan kalau memang paham ketika pengaplikasiannya ke peserta didik belum bisa, kan itu juga bisa menjadi pokok permasalahan di makalah Kak Reni, bisa diangkat juga gitu Kak. Apakah jadi atau kan nanti dari manajemen sekolah ya yang punya apa kewenangan untuk apa pengembangan kompetensi si guru tadi gitu, apa diikutan KMD atau di yang lain sebagainya gitu Kak. Terima kasih. Makasih, Kak, sarannya. Sepertinya rekan kami dari Cynthia memang tidak ada kabar. Jadi, kalau tidak ada lagi yang ingin memberikan saran atau kritikan, kami ucapkan terima kasih kepada teman kakak-kakak yang sudah memberikan saran dan kritikannya. Mohon maaf dan kami mengucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam paparan materi kami. Kami
menghanturkan maaf sedalam-dalamnya dan diskusi kita saya akhiri di sini dengan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang berjudul Penanaman Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar Kertosari. Baik kakak-kakak sekalian, perlu diketahui bahwasanya pendidikan karakter merupakan salah satu pilar penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Nah, dalam hal ini, seiring dengan perkembangan kurikulum, sejak kurikulum 2013 atau K13 menjadi kurikulum merdeka hingga saat ini, profil pelajar Pancasila menjadi fokus utama dalam pengembangan karakter. Berdasarkan observasi awal yang kami lakukan di SD Kertosari, teridentifikasi beberapa fenomena di mana yang pertama di SD tersebut ternyata sudah ada pemahaman mendalam terkait dimensi karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, berpikir kreatif, dan dimensi profil pelajar Pancasila lainnya. Yang kedua yaitu pemerataan kesadaran siswa dalam menerapkan dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di SD Kertosari ini ternyata setelah kami melakukan observasi dan juga wawancara, SD ini siswa-siswanya sudah memahami bagaimana sih karakter profil pelajar Pancasila dan juga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga yaitu di sekolah tersebut ternyata hal ini dapat terjadi karena adanya integrasi dimensi karakter profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah tersebut. Kemudian dilanjuti dengan upaya implementasi, walaupun di kelas ataupun kurikulum pendidikan itu mereka atau sekolah itu menurut kepala sekolah dan juga pembina masih kurang dalam penanaman karakter profil pelajar Pancasila jika hanya mengandalkan kurikulum pendidikan yang ada, sehingga mereka melakukan upaya peningkatan implementasi penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, dalam hal ini kami ingin mengetahui nih bagaimana sih penanaman dimensi-dimensi atau nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila terhadap anak-anak atau siswa-siswa di SD Kertosari. Kita lanjut. Tadi sebelumnya udah saya sebutkan secara sederhana rumusan masalahnya, yaitu untuk bagaimana penanaman pendidikan karakter profil pelajar Pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar Kertosari dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penanaman pendidikan karakter profil pelajar Pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer, yaitu datanya yang kami peroleh dari siswa, kepala sekolah, dan juga pembina pramuka, serta dokumentasi sekolah. Kemudian teknik pengumpulan data yang kami gunakan, yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dilanjuti dengan teknik analisis data yang kami gunakan, yaitu melalui analisis deskriptif kualitatif. Lanjut. Nah, setelah kami melakukan wawancara, observasi, dan juga reduksi data, hasil pembahasannya yaitu yang pertama, ternyata SD Kertosari ini dengan dua fokus utama, yaitu pertama tentang ekstrakurikuler pramuka di SD Kertosari, fokus kedua yaitu tentang bagaimana penanaman nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Kertosari. Fokus pertama yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Kertosari. Ternyata berdasarkan hasil reduksi data, yang pertama, SD Negeri Kertosari memahami bahwa melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah langkah yang penting untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. SD Negeri Kertosari mengetahui esensi atau pentingnya peran ekstrakurikuler. Pramuka menjadi salah satu wadah di mana siswa mengembangkan karakternya, nilai dan juga pengalaman yang tidak selalu dapat dipelajari dalam lingkup pelajaran reguler. Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih dari sekedar teori yang diajarkan di dalam kelas. Dalam prakteknya, kegiatan pramuka membawa nilai-nilai tentang kerjasama tim, kepemimpinan, tanggung jawab, serta kemandirian. Siswa mengalami langsung bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam berbagai situasi di lingkungan kelas yang formal.
Selain itu, melalui kegiatan pramuka, siswa juga memiliki kesempatan untuk menjelajah minat dan juga bakat mereka di luar akademis. Dari upaya pelatihan teknis berupa tali menali, hiking, kemudian kompetensi atau perlombaan, game yang mereka lakukan dalam kegiatan pertemuan pramuka, kemudian apel dan juga dilanjuti dengan perkemahan, baik perkemahan Sabtu Minggu atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau perkemahan antar daerah. Nah, melalui hal ini, SD Negeri Kertasari ini dari paparan saya sebelumnya itu sudah memahami ini pentingnya kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar. Yang kedua, yaitu poin kedua, SD Kertasari memiliki sistem manajemen terstruktur dalam mengelola kegiatan pramuka, di mana mereka memiliki administrasi dan juga manajemen bagaimana cara mengatur terstruktur mengelola kegiatan ekstrakurikuler mereka yang mereka lakukan. Di mana hal ini menjadi peran penting bagi pembina pramuka, terlihat sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam mengawasi serta mengelola jalannya kegiatan pramuka. Dari wawancara ini tergambar bahwa perencanaan yang telah disusun sebelumnya memiliki peran vital dalam memastikan kelancaran kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Pengawasan yang dilakukan oleh pembina pramuka menunjukkan komitmen dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedisiplinan dalam menjalankan rencana ini menjadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya dalam konteks kegiatan pramuka di SD Kertosari. Itu berdasarkan reduksi data dari hasil wawancara yang kami lakukan bersama pembina dari pramuka di SD Kertosari. Kemudian adanya dampak positif dari partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa ekstrakurikuler pramuka ini memiliki dampak positif dalam kegiatan kehidupan sehari-hari dan juga pengembangan karakter siswa. Namun bukan hanya itu saja, selain keterampilan, tapi juga karakter menjadi positif dalam perkembangan siswa dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu partisipasi dari 3 reduksi data tadi atau 3 poin dari hasil yang telah kami lakukan. Partisipasi dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan siswa. Mereka tidak hanya mengembangkan keterampilan konkret, tetapi juga memperoleh nilai-nilai dan sikap yang penting dalam pembentukan karakter mereka di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana mereka memahami peran mereka terhadap bagaimana cara mereka mengimplementasikan atau menerapkan karakter profil pelajar Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, fokus utama yang kedua, yaitu tentang bagaimana penanaman pendidikan karakter profil pelajar Pancasila pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Kertosari. Nah, ini menjadi poin penting dalam penelitian ini, yang khususnya kami soroti, itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kakak, jadi ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, yang ketiga yaitu bergotong royong, keempat mandiri, kemudian kreatif serta bernalar kritis. Nah, kemampuan karakter ini dikembangkan di SD Kertosari melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, di mana kegiatan-kegiatannya itu ya berupa misalnya seperti di dimensi karakter bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kegiatan yang mereka lakukan seperti perkemahan, di mana sebelum perkemahan pasti adanya doa bersama, ataupun kegiatan-kegiatan religius dan keagamaan lainnya, kemudian kerjasama tim, apel yang tentunya setiap apel kita melakukan doa sebelum melaksanakan apel dan sesudahnya, kemudian pengabdian kepada lingkungan, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dalam melaksanakan hiking, kegiatan sosial lainnya, dan juga kegiatan pramuka lainnya. Kemudian, untuk berkebinekaan global, mereka mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila ini melalui perkemahan yang mereka adakan antar daerah dan juga perkemahan yang dilakukan Jumat Sabtu Minggu ataupun perkemahan Sabtu Minggu, di mana mereka mengenal lintas budaya daerah, baik daerah yang ada mereka tempati ataupun daerah teman-temannya lainnya begitu. Selanjutnya yaitu dimensi bergotong royong. Melalui kegiatan pramuka, mereka yang diimplementasikan untuk meningkatkan ini yaitu dengan membersihkan lingkungan, kegiatan bakti sosial atau proyek-proyek pengabdian kepada masyarakat, dan semua ini salah satunya bisa dilakukan pada kegiatan latihan-latihan rutin yang mereka lakukan tiap hari, seperti baik berkemah, hiking, dan kegiatan pramuka lainnya.
Selanjutnya yaitu karakter mandiri. Hal ini ditanamkan melalui kegiatan seperti hacking. Mereka mengambil keputusan sendiri dalam hal penjelajahan, bukan berarti otoriter sendiri, tetapi mandiri melakukan diskusi bagaimana melakukan hacking, kemudian perkemahan, dilanjuti dengan keterampilan mereka bertahan hidup selama berkemah, pengenalan konsep dasar pramuka dan kegiatan pramuka lainnya yang dimana konsep dasar pramuka ini mereka mengenal bagaimana karakter mandiri ini, mereka dikenalkan bagaimana sih karakter mandiri ini. Selanjutnya yaitu karakter dimensi kreatif melalui kegiatan yang mereka lakukan seperti kegiatan antar karya ataupun pameran. Kreativitas juga tercermin dari kegiatan yang melibatkan keterampilan praktis seperti kegiatan teknik simpul, tali menali, membangun tenda ataupun keterampilan keterampilan praktis lainnya. Mohon maaf. Yang terakhir yaitu bernalar kritis, di mana dimensi ini diskusi ini dilakukan pada saat latihan ataupun pada saat melakukan penjelajahan ataupun pada saat bermain game strategi. Mungkin itu saja hasil dari pembahasan. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi, ekstrakurikuler pramuka di SD Kertosari ini memberikan kesempatan yang berharga untuk pada penanaman atau untuk penanaman pendidikan karakter profil pelajar Pancasila, pembiasaan baik dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka secara alamiah membentuk karakter profil pelajar Pancasila dalam diri siswa dengan kegiatan pramuka yang dengan interaksi mereka pada alam dan masyarakat serta bersifat komprehensif, maka lebih aktif dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Kak Rizky. Selanjutnya kepada kakak-kakak, apakah ada yang ingin menambahkan materi atau memberikan saran dan kritikan terhadap paparan materi Kak Rizky? Kami persilakan raise hand. Kepada kakak-kakak yang ingin memberikan kritikan dan saran, kami persilakan raise hand. Keren Kak Rizky. Itu Kak Rizky maaf, langsung Kak Redi ya. Eh, Dokumentasi yang diambil itu kegiatan di sana ya Kak ya? Iya, Kak, kegiatan Wah, pencetakan Masya dokumentasi Allah. mereka. Keren. Itu kami dapatkan dari dokumentasi dari kakak-kakak pembinanya dan Oh juga iya, iya. kepala sekolah. Mereka memang pada saat observasi awal kami melakukan wawancara dan juga ketika mendengar kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, mereka dengan excited ataupun dengan positif memberikan bukti berupa foto kegiatan tersebut, Kak. Dari mulai kegiatan kemah, hacking, bahkan pada saat hacking itu mereka menjelaskan bagaimana proses hacking mereka itu dijalankan dengan menyenangkan, bahkan diselipkan game atau permainan dalam hacking mereka itu, Kak. Iya, keren-keren Kak. Masya Allah. Izin kepada kakak-kakak semuanya, mohon untuk bisa mengisi daftar hadir di link yang sudah saya berikan. Terima kasih.
Baik, kita lanjutkan. Apakah dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran, atau kritikan terhadap Kak Rizky? Kami persilakan raise hand. Hmm, saya ulangi sekali lagi, apakah dari kakak-kakak atau yang ada yang ingin memberikan kritikan, saran, atau pertanyaan terhadap paparan materi Kak Rizky? Saya persilakan untuk raise hand. Hmm, Kalau sekiranya tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Kalau ada kesalahan dari para pemateri atau kekurangan, kami mohon maaf kepada kakak-kakak semua. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak sudah bisa join ke Zoom utama dan keluar dari room diskusi kita. Terima kasih. Siap.